Dia tuh sangat takut dengan hal yang tidak begitu menakutkan menurut gue ya, tapi dia terlalu berlebih gitu. Hai, gue Dera, dan selamat datang di Lahan Gabut. Lo pernah gak sih deket sama seseorang yang baru aja mungkin lo kenal, mungkin baru seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus tiba-tiba lo ngerasa kayak nyaman banget sama dia, dan gak tahu kenapa tiba-tiba lo udah jadian aja sama dia gitu. Tapi ketika udah jadian ternyata mungkin karena proses pendekatannya yang singkat, jadi pas lo ngejalanin hubungannya pun bisa dibilang singkat. Sebulan kemudian, orang yang ngajak lo untuk komitmen, ternyata dia malah mengambil keputusan untuk kayak, aku mau sendiri dulu gitu. Kan kayak lo yang minta buat ada komitmen, terus tiba-tiba lo juga yang minta lo mau sendiri dulu gitu. Lo pernah gak sih ada di posisi itu? Pasti gak enak banget ya. Nah, jadi malam hari ini gue akan mendengarkan cerita yang kurang lebih narasinya itu kayak tadi. Cuma mungkin gue juga gak tahu cerita fullnya itu kayak gimana. Dan ya, ini Lahan Gabut dan selamat datang buat lo yang baru join. Dan gue Dera yang nantinya akan bakal lo tonton beberapa menit ke depan gitu. Dan nanti ada suara seseorang yang bakal bercerita secara langsung, yang dimana ya gue bakal dengerin ceritanya dan lo juga yang nonton bakal denger ceritanya secara langsung gitu. Dan sebelum gue telepon orangnya, mungkin seperti biasa gue mau ngingetin kalau emang lo udah suka banget sama konten podcast teman tidur nih, karena di YouTube itu udah gak ada podcast teman tidur kan ya. Nah, jadi buat lo yang udah suka banget sama konten podcast teman tidur, episode-episode terbarunya itu udah gak ada lagi di YouTube. Jadi lo sekarang cuma bisa dengerin episode-episode lanjutan dari podcast teman tidur itu eksklusif cuma di Spotify. Jadi lo bisa download aplikasi Spotify dan nanti di sana lo bisa langsung dengerin podcast teman tidur dan itu gratis. Oke, biar nggak terlalu lama, mungkin gue langsung telepon orangnya aja. Jadi namanya ini berdasarkan requestnya dia. Jadi kan gue bilang, lo namanya mau disamarin jadi siapa? Terus dia bilang namanya mau disamarin jadi Raisa. Oke. Halo. Halo, selamat malam Raisa. Selamat malam. Agak aneh gak sih lo dipanggil Raisa gitu? Enggak sih, Oh karena enggak ya? emang gue cita-citanya jadi pengen kayak Raisa sih kebetulan ya, Oh tapi iya. nggak bisa. Oke. Pantesan tadi pas gue tanya lo mau disamarin jadi siapa, jadi Raisa. Oke, Raisa. Jadi nama Raisa ini kita udah sepakat udah disamarin ya. Namanya bukan, nama aslinya bukan Raisa Iya, gitu. iya Nah, Raisa, betul. tadi gue juga udah cerita dikit gitu kayak apa yang lagi lo rasain atau cerita lo nanti bakal kayak gimana tuh gue udah cerita singkat sih, tapi gue nggak tahu cerita lengkapnya kayak gimana. Mungkin biar lebih enak lo langsung cerita aja kali ya. Oke, boleh. Jadi singkat cerita itu gue bukan kenalan, dikenalin sama satu cowok. Kebetulan beliau ini adalah abangnya temen gue. Cila Nah, gue juga beliau. udah beliau nggak tahu. Lu kayak abis balik meeting nih. Oke. Oh, enggak, sorry. Oh iya. Kan biar lebih sopan, Oh Kak, iya, ya benar-benar. kan? Iya, benar-benar. Kita harus Oke. menghargai mantan ya. Iya, betul, betul banget. Mantan kan kadang ada yang salah, ada yang enggak kan? Iya. Oke, Oke. lanjut. Lanjut. Oke, jadi emang kebetulan gue tuh udah kenal banget sama ibunya dan almarhum bapaknya. Dan kebetulan juga adiknya itu adalah teman gue sekolah dulu. Oke. Jadi adiknya ini kayak ngenalin gue aja kayak udah sama ini aja nih, sama abang gue aja gitu sih ya, kata dia. Gue tuh awalnya kayak insecure juga sih ngomong-ngomong, karena emang dia tuh udah ya menurut gue ganteng sih. Terus kayak nggak mungkin orang kayak dia tuh maunya sama gue gitu kan. Tapi kata teman gue ini kayak nggak apa-apa loh, udah jalanin aja dulu, kalau misalkan emang nggak cocok ya udah kan bisa jadi teman. Oke. Oke. Udah. Kebetulan waktu itu gue kerja, udah ini langsung aja ya. Iya. Gue kerja, kita udah
tukeran nomor tuh ya istilahnya. Dia ngechat gue, terus gue juga merespon dengan baik, dia ngechat gue juga dengan baik. Besoknya itu dia tuh ngajak gue untuk pulang bareng. Nah dari situlah kayak saling chattingan, nanya kabar. Dan itu setiap hari ya kak, sorry misalkan dari pagi terus pokoknya intens gitu. Oke. Sampai akhirnya bulan April kami tuh jadian. Bukan jadian sih, komitmen lebih tepatnya. Oke, Karena bentar. Gue mau nanya juga, apa bedanya komitmen sama jadian menurut lo? kalau menurut gue komitmen itu lebih ke arah serius ya, karena kan kalau jadian itu kayak main-main gak sih kak? Komitmen itu udah jelas ke depan harus gimana, harus apa, karena hubungannya udah dibawa ke arah yang serius. Sedangkan kalau jadian itu kayak ya udah lo mau deket sama siapa ya boleh, kan kita juga belum terlalu terikat, masih yang istilahnya ya udah yang biasa-biasa aja sih menurut gue sih ya. Gitu. Berarti kalau jadian boleh milih sana sini dong? Enggak juga lah. Bukan milih sana sini, kayak Maksudnya belum kita kan fix gitu iya, satu belum, gitu. iya karena kan kita juga sebenarnya manusia ini harus memilih loh dong yang mana yang terbaik, ya nggak sih kak? Iya benar. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Oke. Oke, terus Oke, lanjut. akhirnya lo udah punya Nah, komitmen nih sama dia. ya komitmen. Kenapa gue mengiyakan dia, maksudnya kenapa gue menerima dia sebagai pacar gue istilahnya gitu, karena gue udah yakin, gue udah dengar ceritanya dari adiknya, yang pasti adiknya temen gue, terus gue juga bisa lihat gimana dia di rumah, gimana dia dengan ibunya, dan yang paling penting buat gue tuh gimana dia sama ibunya gitu loh. Kalau misalkan dia tuh udah baik banget sama ibunya, pasti dia tuh akan melakukan hal yang sama terhadap perempuannya nanti. Gue tuh udah yakin banget gitu loh kak, kayak oke nih orang kayaknya dia bisa bawa gue ke hidup yang gue pengen. Cuy, wah berat banget nggak? kayak dia bisa ajak gue nih, karena kebetulan cerita kita tuh sama, cuman bedanya ayahnya udah nggak ada, sedangkan ibu gue nih gitu kak. Jadi kami tuh mau punya hubungan yang berbahagia, mau menutupi segala kekurangan yang ada, terus mau ya istilahnya mau bikin keluarga itu happy gitu, happy ending sama-sama gitu tadinya ya. Makanya gue kayak oke, bisa nih orang nih. Oke, berjalan, gue tidak merasa ada yang aneh dalam hubungan ini. Ya gue menjalani dengan fine-fine aja, kayak dia juga selalu jemput gue, dia juga selalu anterin gue gitu. 24/7 juga nggak terlalu, tapi ya setiap hari chattingan, teleponan gitu loh kak. Itu kan kayak menurut gue ya karena mungkin menurut gue dia tuh udah gue anggap pacar kan, jadi kayak gue cerita tentang keluh kesah kerjaan gitu, apa yang dirasa pada saat kerja, gimana kan namanya kita kan lagi menjalankan komitmen gitu. Begitupun sebaliknya dia. Nah, ada satu titik ini gue agak bingung sebenarnya. Apa tuh? Jadi dia ini garis sebelumnya, gue nih tipe orang yang tahu banget kalau misalkan cowok ini nggak mau chattingan sama gue, karena gue hafal ketikannya. Kayak gini deh, kayak misalkan dia sebelumnya kayak chattingannya tuh nggak begini, terus tiba-tiba hari ini tuh begini gitu. Gue tuh tahu banget ya, dia tuh cuma sekedar balas chat gue karena nggak enak mungkin ya, karena dia nggak enak. Tapi gue tuh selalu tidak mau ambil pusing dan selalu mau berpikir yang positif gitu loh kak. Ngerti kan, kayak oh ya mungkin dia lagi lelah dengan kerjaannya, dia lagi pusing dengan segala sesuatu yang terjadi di rumahnya, kan kita nggak tahu ya. Gue kan sebagai seorang pacar hanya bisa memahami keadaan, berat nih. Memahami keadaan dia gitu kan. Cuman udah berjalan 3 hari, tiba-tiba suatu malam kita teleponan seperti biasa sebelum mau tidur nih. Dia telepon kayak pas di penghujung telepon tuh dia ngomong, aku pengen ngomong jujur deh. Aku pengen ngomong deh sama kamu. Dan gue tuh kayak penasaran, oh ya udah ngomong aja sekarang. Maksud gue tuh kalau misalnya emang lo bisa omongin sekarang, kenapa harus nunggu besok gitu? Itu malah kayak bikin gue penasaran. Gue ini orangnya penasaran banget. Gue ini orangnya penasaran banget kan orangnya kan. Terus kata dia, nggak bisa, aku kalau malam ini nggak bisa ngomong lagi, malas ngomong, kata dia. Oke. Gue harus menunggu besok nih ceritanya. Udah besok, udah gue jalanin hari bekerja gue sampai jam 6 itu dijemput gue. Seperti biasa dijemput, kita pulang kerja bareng, terus kita makan. Nah, ada satu restoran itu, gue tuh makanan gue tuh belum sempet habis, jujur aja ya.
tapi makanan dia tuh udah kelar, dia tuh kayak udah ready banget untuk ngomong ke gue gitu. Sebenarnya gue tuh udah mulai merasa kayaknya dia ini mau arah ke sini nih, mau arah mutusin gitu ya. Tapi kayak nggak mau gitu, tapi gue nggak mau mikirin hal yang harusnya nggak gue pikirin gitu. Gue ini orangnya positif banget Wis. Gak mau memikirkan hal yang berat-berat. Terus tiba-tiba dia ngomong, aku mau jujur deh sama kamu. Gue langsung ngadep dia, terus gue ngomong, iya kenapa, kata gue gitu kan. Sebenarnya aku mau sendiri dulu. Gue bingung dong posisi. Lo pernah nggak lo lagi merasa kayak bingung dan harus ngapain, tapi lo cuma bisa ngomong, oh ya udah, kenapa alasannya gitu. Dia menceritakan bahwa dia tuh lagi mengalami fase-fase berat. Gue tuh tahu banget dan ngerti kalau misalkan hidup dia itu sebelum almarhum ayahnya tuh nggak ada, itu lurus-lurus aja gitu Kak. Berat tuh maksudnya gimana? Bisa dijelasin dikit ya? Maksudnya gini, ayahnya tuh meninggal nih. Sebelumnya dia tuh tidak mengalami kesulitan karena semuanya dihandle dengan bokapnya. Kesulitan maksudnya finansial? No, bukan finansial, kayak lebih kayak beban pikiran mungkin. Nah ini yang jadi pertanyaan gue tuh, dia tuh sangat takut dengan hal yang tidak begitu menakutkan menurut gue ya, tapi dia terlalu berlebih gitu. Kayak finansial dia oke, maksudnya dia udah kerja, ibunya masih kerja. Terus pokoknya untuk finansial tuh nggak ada, maksudnya nggak perlu ada yang dikhawatirin, cuman mungkin dari keluarganya, kita kan nggak tahu di dalamnya ya Kak. Kebetulan dia juga nggak terlalu banyak cerita, mungkin dalam keluarganya itu kita nggak tahu. Nah dia cerita, aku lagi pusing gini-gini, aku lagi mencoba untuk membuka diri nih, kata dia. Sebelumnya maaf banget, terus dia jelasin nih, sebelumnya maaf banget karena aku terlalu cepat mengambil keputusan untuk menerima orang baru. Gue bingung dong. Gimana sih yang ngajak komitmen tuh siapa, lu atau dia? Ya enggak dong, nggak mungkin gue dong, kan dia dong, dia yang ngajak gue komitmen. Bisa aja kan cewek ngajak komitmen duluan, bisa enggak, aja. Sorry, Enggak, dianya. Okay. Iya dia yang ngajak gue duluan, dia yang ngechat gue duluan, ya gue menerima baik itu loh gitu loh, karena menurut gue kita nih settle gitu, menurut gue ya tadinya. Terus dia bilang kayak, maaf banget, aku awal kemarin aku terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bisa sama kamu, yang pertama. Tapi nyatanya aku belum bisa nerima orang baru karena aku juga belum bisa membuka diri sendiri gitu loh, intinya. Aku masih banyak ketakutan. Terus gue tanya, ketakutan apa yang ditakutin gitu kan. Nggak tahu, aku belum berani untuk melangkah ke depan nih, karena aku awalnya excited banget untuk kenalan sama kamu karena kamu tuh bawa perubahan menurut mama ya, kata kita. Yang tadinya aku nggak mau ini, aku jadi mau ini. Dan Kak, yang gue senengin dari dia, apa yang nggak gue dapetin dari orang lain, gue bisa sharing sama dia dan gue bisa dapetin dari dia gitu. Kayak kita tuh saling menutupi kekurangan gitu. Misalkan di gue nggak ada, di dia ada gitu ya. Makanya gue merasa oke nih, gue settle dan klop banget nih sama dia. Ternyata dia bilang kayak, aku nggak bisa, aku masih perlu untuk membuka diri, aku belum berani untuk melangkah ini, aku salah. Kamu nggak ada salah, ini emang salah aku dari awal. Emang sebelumnya dia tuh selalu bilang ke gue untuk kontrol perasaan, kayak kontrol perasaannya, jangan terlalu berekspektasi sama aku, kata dia begitu sih. Gue juga tidak menghakimi keputusan dia ya Kak, karena emang sebelumnya dia juga udah kasih tahu hal itu, karena kan kita nggak tahu ke depan gimana. Ternyata emang seperti ini jalannya. Gue tidak menghakimi keputusan dia untuk dia mau sendiri dulu. Cuman yang gue bingung, kenapa dia masih takut untuk melangkah, tapi awal-awal dia tapi awal-awal dia membuka hati untuk gue tuh masuk ke dalam hatinya gitu. Itu kan nggak cuma nyakitin dia ya Kak, itu juga nyakitin gue sebagai perempuan. Kayak gue tuh seolah-olah dimainin, iya nggak sih? Iya. Walaupun gue tuh cuma sebulan, menurut orang-orang kayak ya elah sebulan mah nggak ada apa-apa, tapi menurut gue sebulan itu berarti banget loh. Sumpah, ini gue nggak peres, tapi menurut gue ini sebulan gue tuh bermakna banget, karena banyak pelajaran yang udah gue ambil, banyak petuah, banyak nasihat-nasihat dari orang-orang, terus dari keluarganya juga yang udah
udah gue dengerin dari dianya juga, terus gue tahu gimana perlakuan dia terhadap ibunya, gimana sikap dia kepada orang lain, itu tuh gue bisa lihat semua. Dia tuh orangnya sebenarnya baik Kak, cuman masalahnya yang bikin gue bingung sekarang ini ketakutan iya sebenarnya itu tidak terlalu menakutkan gitu menurut gue ya. Sebenarnya itu tuh bisa kita handle bareng, bisa kita omongin, bisa kita bicarain baik-baik tanpa harus adanya keputusan yang kayak aku mau sendiri dulu gitu loh. Tapi kan gue juga nggak bisa menghakimi ya, karena namanya juga keputusan dia gitu. Kayak sampai sekarang gue bingung, dan posisinya ini gue yang diputusin tapi gue yang selalu kepikiran tiap malam. Bener, gue gak bohong. Gue yang kepikiran kayak iya, gue yang diputusin, gue yang selalu kepikiran kayak dia lagi ngapain ya, dia bekal apa ya hari ini gitu loh Kak. Kayak dia kok gak ngechat biasanya. Dan lo mau tahu, setiap gue buat story, orang pertama yang harus gue lihat tuh dia gitu loh. Oh dia udah, sasaran gue, oh kalau dia udah lihat udah aman gitu, ngerti gak? Kayak oh dia udah lihat nih gitu. Oh, lu sampai cek siapa yang lihat gitu ya? Iya, bener banget. Gue tuh orangnya kayak gitu. Sampai gue cek, oh kalau dia udah lihat udah aman. Gue udah gak bakal buka story-story lagi. Gue udah gak bakal ngecek-ngecek sampai bawah. Yang penting atas, dan dia tuh selalu muncul di atas kan, karena emang dia lihatnya pasti yang terakhir gitu. Aduh, aneh banget. Oke. Nah, tadi kalau nggak salah juga dia sikapnya dia itu sekarang ke lu gimana? Kalau sekarang, ya kami chattingan tapi tidak intens gitu. Kayak dia nge-reply story gue, terus dia waktu kemarin gue sempet sakit juga gak enak badan kan, dia masih sempet perhatian sih, menurut gue perhatian ya, kayak masih perhatiin gue gitu-gitu sih. Tapi gue kayak menarik diri untuk tidak terlalu Baper. tidak terlalu apa ya, kayak tidak terlalu apa sih bahasanya tuh, kayak ngeladenin gitu loh Kak. Karena gue takut guenya yang baper sendiri. Bahkan lo tau nggak, Apa gue tuh? tuh sempet, ini bodohnya gue tuh sempet ngechat kayak gini, ya aku bakal nungguin kamu sampai kamu sembuh gitu. Ya ampun, Kok sembuh? kayak sembuh dari ketakutan dia gitu loh Kak. Kan dia selalu ngomong aku takut gitu. Kenapa ya? Kok takut ya? Nggak tahu, makanya itu yang masih menjadi misteri. Bahkan ibunya juga kadang-kadang bilang kayak dia ini orangnya tertutup banget gitu. Aku nih harus, kata ibunya tuh kayak aku nih harus cari waktu yang luang supaya bisa ngobrol empat mata sama dia ini gitu, karena dia tuh orang yang benar-benar tertutup gitu katanya. Kayak gue bingung, makanya yang gue tanyain kan, apakah gue harus move ke orang lain atau gue ini harus tungguin dia sembuh sampai benar-benar pulih gitu sih Kak. Oh, iya. Aduh, gue baru nemu lagi Agak yang kayak gitu. complicated ya? Enggak, maksud Agak gue gini. complicated gak sih? Lu pernah cek ini gak sih instastory dia atau aktivitas dia, apa dia orangnya terlalu tertutup ya? Lu kenal sama teman-temannya dia nggak? Enggak terlalu kenal, karena kan gue juga cuma Baru sekedar sebulan ya? tahu aja waktu baru sebulan banget loh Kak, masih fresh banget itu orang. Sebel banget gue. Iya. Tapi maksud gue nggak tahu ya, ini kalau menurut gue dan beberapa pengalaman gue sama teman-teman gue di circle gue gitu. Kalau misalkan cowok ya, buat yang cowok, gue nggak tahu kalau cewek. Nah, ketika cowok terus udah mulai, tapi di tengah-tengah dia ngerasa kayak dia pengen sendiri, itu biasanya ya, bukan cowok pada umumnya, atau gue nggak tahu cowok lo kayak gimana. Biasanya mungkin ada sesuatu yang ya benar jadi ketakutan gitu, tapi ketakutannya itu biasanya kayak mungkin dia baru tahu ada sesuatu yang awalnya dia nggak tahu dari lo, tapi tiba-tiba dia baru tahu. Atau mungkin ada sesuatu yang dulunya dia nggak pernah pikirin, tapi tiba-tiba pas sama lo jadi kepikiran. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan. Cuma masalahnya adalah biasanya gue sama teman-teman gue kalau di posisi itu, untuk kehubungannya nggak sampai mutusin kalau emang cuma ketakutan gitu. Maksudnya ketakutan gue ketakutan gue di masa depan gitu. Ibaratnya kayak nanti ke depannya kayak gimana ya, bakal kayak gini nggak ya. Nah, itu mungkin ada ketakutan, tapi mungkin kalau gue emang bener-bener suka sama si ceweknya, pasti nggak akan diputusin gitu. Jarang banget temen gue juga kalau misalkan dia tiba-tiba kalau di tongkrongan cerita-cerita kayak, kok gue jadi kayak ngerasa takut ya, kok gue jadi kayak ngerasa apa gitu, tapi gimana ya buat ngatasin itu semua. Nah, cuma nggak sampai putus gitu. Nah, biasanya kalau yang putus itu setahu gue mungkin dia ada yang lain. Lu pernah itu juga nggak sih, riset biasa kan cewek lebih dalam ya risetnya, kayak
Oh, anjir. Karena bukan pada umumnya ya, kayak kalau emang sayang dia mau buka apa ya, ibaratnya mau buka lembaran baru sama orang baru, harusnya dia nggak mau kehilangan lu dong kalau emang dia sayang gitu. Harusnya. Iya Ya bener. dong, kalau misalkan dia ngelepas lo, itu tandanya dia udah tahu konsekuensinya, dia bakal kehilangan lo, cepat atau lambat gitu. Nah, Iya. kalau lo nanya kayak baiknya lo nungguin dia atau lo cari orang baru, kalau menurut gue sih baiknya lo tanya aja sih. Maksudnya, nih lo takut tuh karena bener-bener ketakutan lo sendiri yang tiba-tiba nggak tahu kenapa apa yang ditakutin, atau emang lo masih dalam fase mencari gitu. Maksudnya, gue takutnya dia lagi kayak milih-milih gitu loh. Kan Iya, lu, gue lu udah sempet nanya juga itu. apa jawaban dia? Iya, kata dia kalau untuk itu gue tuh nggak ada mencari-cari tuh nggak ada. Ini tuh benar-benar ketakutan yang dalam pikiran gue. Jadi dia tuh yang gue tangkap intinya dia tuh merasa ketakutan dengan pikiran dia sendiri yang belum tentu itu terjadi gitu kak. Jadi dia tuh kayak takut kalah sebelum berperang, kayak mana ya, karena emang sebelum-sebelumnya dia tuh mau cerita ke gue nggak pernah nemuin hal-hal yang seberat ini. Nah gue tuh bingung hal berat itu apa, itu yang masih jadi pertanyaan gitu. Kayak ya itu tadi, tapi setiap gue tanya itu dia selalu balik lagi dengan omongan kayak aku selalu ditakuti dengan pikiran-pikiranku sendiri, padahal belum tentu itu terjadi, kata dia sih gitu. Ya berarti itu balik lagi ke lo nya sendiri. Lo mau nggak nanti bakal ibaratnya kayak diimamin sama orang yang bahkan dia aja nggak berani untuk ngadepin sesuatu ketakutan dia sendiri gitu, dan dia langsung ngambil keputusan kayak kayaknya gue mau sendiri. Kebayang gak sih lo kalau misalkan Bayang. amit-amit ya, kayak misalkan lo udah serius sama dia gitu, terus tiba-tiba dia datang lagi tuh ketakutannya, terus dia bilang sorry ya gue mau sendiri, kan itu nggak enak banget ya, iya nggak sih? Iya sih, Iya dong, benar-benar iya sih. dong, kayak Iya, ibaratnya iya. anjir lo ada masalah, gue kan pasangan lo, terus lo tiba-tiba mau sendiri dulu, terus ngapain kita punya hubungan gitu, yang Benar. kayak gitu-gitu. Nah itu juga masih gue pertimbangkan, cuman ya itu kak, balik lagi ke orangnya kan. Kadangan gue merasa yakin, kadangan gue juga tidak yakin. Kalau nggak yakinnya tuh kayak dia tuh kayak aduh kayak mana ya, dia tuh orangnya tertutup banget, emang bener-bener tertutup, jarang buat instastory gitu loh. Oh, Gak pernah, nggak ada aktivitas di sosial media tapi dia selalu ngeliatin story gue. Aneh ya. Gitu. agak misterius Makanya sih berarti ini, cowoknya. iya beneran, gue aja sampai bingung. Makanya gue kayak aduh, gue ini malah dipertemukan dengan cowok yang begini gitu, yang bikin gue tuh harus mikir keras, harus gimana gitu loh kak. Ya, tapi Kayak kalau nggak gue kayak harus gitu mungkin lo gimana nggak ya, sayang nantinya. mungkin. Nah gue juga pernah sempat mikir, jangan-jangan dia ini kemarin-kemarin cuma nyaman aja, bukan sayang gitu loh kak. Nah, bisa jadi. Cuman nyaman aja. Bisa jadi kayak Kayak itu. dia ngobrol nyambung, terus kayak tuker pikirannya ya satu frekuensi atau ya sejalan lah, maksudnya nggak Iya. jauh banget. Tapi kalau untuk sayang Iya. mungkin belum, karena gue Belum. apa ya ngelihat ke apa ya, 1 bulan gitu, 1 bulan apa sih yang lo nggak tahu sih, meskipun emang untuk Iya. komitmen bisa jadi, tapi untuk meyakinkan perasaan kayaknya agak sulit. Maksud gue, Karena baru kan. maksud gue kayak untuk adanya sebuah hubungan dalam waktu seminggu atau 1 bulan, ya possible gitu. Tapi kalau untuk menumbuhkan keyakinan satu sama lain, gue nggak yakin sih, karena ya mungkin satu sama lain, lo juga mungkin belum tahu kekurangannya dia, atau Iya kayak benar. ada minusnya dia itu apa, dan gue juga nggak tahu lo bakal bisa terima atau enggak ketika lo tahu kekurangannya dia gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Iya. Sama halnya kayak dia ngelihat lo gitu. Jadi ya Iya benar. kalau menurut gue sih jangan terlalu gambling. Kalau emang lo mau buka hati lagi aja buat orang lain. Kalau menurut gue, tapi kalau emang lo mau nunggu, it's up to you gitu. Maksudnya ya nggak salah juga. Cuma masalahnya yaitu yang tadi perlu lo pertimbangkan, kayak lo harus siap nantinya ketika lo bakal nunggu dia dan akhirnya balik lagi, terus tiba-tiba di tengah jalan dia ada ketakutan dia sendiri dan lo harus ditinggalin, ya mau nggak mau lo harus siap gitu, karena emang ya dia orangnya kayak gitu. Iya benar sih, benar. Gitu. Konsekuensinya itu kali ya. Iya. Jadi kayak gue harus memilih dan harus benar-benar memilih. Masalahnya kan ini untuk ke depan yang lebih baik gak sih kak? Iya itu makanya ya, maksud gue kayak apalagi lo tadi bilang kan kayak lo mau cari yang kayak bener-bener komitmen gitu.
Nah Iya takutnya benar. lo udah seyakin itu tapi dia mungkin masih ragu. Gue nggak tahu ya ragunya itu ragu sama lo nya atau ragu sama dianya sendiri gitu. Tapi ya itu juga jadi Iya pertimbangan kayak kalau dianya ragu sama dirinya sendiri ya gimana dia mau ngebimbing lo gitu. Maksudnya ya benar. ya kayak gitulah kurang lebih karena untuk sebuah hubungan yang serius kan ya Harus begitu harusnya. dilandasi dengan keyakinan dengan diri sendiri dulu ya, baru bisa meyakinkan dengan orang lain. Iyalah, gimana dia mau meyakinkan orang lain kalau dirinya sendiri aja nggak yakin gitu loh akan sebuah Bener, hubungannya. itu sih. Kalau menurut gue gitu sih, ya itu Iya. pertimbangan sih sebenarnya itu ya hak lo juga mau nunggu atau enggak. Cuma mungkin terakhir ya karena dibatasi oleh waktu nih Raisa, aduh, gue Oke, gue oke. udah kayak manggil Raisa yang suka nyanyi. Ada yang mau lo sampein nggak buat cowok yang lo maksud nih? Meskipun Oke, kita nggak tahu ada ya banget sih. apa tuh. Iya, ya semoga dia denger ya, Ya. semoga. Untuk kamu nih yang semoga denger ini suara ini, pasti kamu udah tahu ini siapa yang ngomong. Aku cuma mau bilang, semoga cepet sembuh dan pulih dari segala ketakutan kamu yang sebetulnya itu bisa kita atasin, yang bisa kita cari solusinya bareng-bareng tanpa harus mengakhiri hubungan. Jadi kalau misalkan kamu udah benar-benar sembuh dan udah bukan aku lagi yang sama kamu, tolong ambil pelajaran yang sudah terjadi kemarin. Jangan pernah meninggalkan orang yang berusaha untuk tulus, karena kamu nggak tahu rasanya ditinggalkan. Iya. Itu aja. Iya, Cukup. iya. Oke, terakhir gue pengen nanya deh, apa yang bikin lo seyakin itu selain kayak lo ngerasa kayak lo bisa dapat banyak pelajaran penting dari dia gitu? Apa yang bener-bener bikin lo yakin banget sama dia gitu? Karena menurut gue dia tuh worth it banget untuk diajak bekerja sama dalam seumur hidup ya. Karena dia tuh ada salah satu sikap dan juga sifat yang gak gue temuin di orang lain, tapi cuma ada di dia. Dan gue baru nemu ya cuma di dia gitu. Gimana Contohnya? gue yakin, contohnya kayak, ya nggak perlu gue sebutin, pokoknya ada gitu ya Kak Oh, Sarantri. oke. Terus terus gue tuh kalau ngeliat cowok itu dari cara dia memperlakukan ibunya gitu. Dia tuh lembut banget sama ibunya, kayak di treat like a queen banget ibunya, padahal itu ibunya gitu, kayak disayang, diperhatiin banget dari hal-hal kecil. Dia tuh memperhatikan, terus dia tuh orangnya detail dan teliti banget dalam hal-hal kecil gitu. Kan gue ini orangnya ceroboh ya, jadi kayak gue merasa dia tuh melengkapi kekurangan gue gitu sih. Oke. Gitu. Oke, Raisa. Siap. Thank you. Ada lagi nggak yang pengen lo sampaikan mungkin? Udah cukup. 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 Oke, Raisa, thank you banget ya. Sorry banget harus dibatasin oleh waktu karena memori gue nggak terlalu Iya. bisa muat banyak gitu. Oke, Thank you Raisa. juga Kak. Iya, thank you udah ngeluangin waktunya di pulang kerja lo. Gue nggak tahu pasti lo lagi capek banget gitu. Dan anyway, sehat-sehat lo di sana, jaga kesehatan Iya. dan salam buat orang-orang terdekat. Salam kenal juga siap. dari gue. Oke, Raisa. Salam kenal Kak. Iya. Thank you ya udah Iya. dengerin segala keluh kesah dan cerita panjang ini. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Oke, Raisa. Bye-bye. Oke Kak, bye. Thank you. Oke, ya. Tadi adalah cerita dari Raisa, yang dimana ya dia punya hubungan yang bisa dibilang satset gitu ya. Kenalnya cepat, terus jadiannya pun ya cepat gitu. Bahkan ya cowoknya yang ngajak untuk komitmen, terus tiba-tiba cowoknya juga yang minta untuk dia mau sendiri dulu gitu. Nah gue juga agak bingung ya karena ya ketika kita punya ketakutan ya itu wajar gitu karena ya kita lagi menghadapi cobaan gitu, kayak ada masalah terus tiba-tiba takut, bahkan ada sesuatu yang mungkin belum terjadi tapi kadang kita suka pikirin juga gitu, dan itu hal yang wajar. Tapi maksud gue kalau misalkan ketakutan itu mempengaruhi kehubungan, ya ini sebenarnya gimana Raisa aja, maksudnya Raisa mau atau tidak gitu dengan konsekuensi yang ya nantinya kalau emang lo bakal balik lagi sama cowok ini, cowok yang dimaksud, ya mungkin dia bakal dapat masalah yang atau ketakutan yang lebih besar, terus tiba-tiba di tengah jalan Raisa harus siap untuk
dengar kalimat kayak gue mau sendiri dulu gitu. Nah itu kan kayaknya nggak enak banget ya kalau menurut gue. Nah gue juga nggak tahu kalau menurut lo yang nonton video malam hari ini, apa sih kira-kira yang lagi dipikirin sama si cowok ini. Mungkin ada yang lagi ngerasain hal yang sama, maksudnya sama kayak apa yang diceritain sama si Raisa ini. Mungkin lo cowok yang gue lagi ngerasa kayak gitu nih dan ini alasannya, lo bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin tadi juga Raisa nanya kayak gue harus kayak gimana ya, gue harus nunggu dia terlepas dari ketakutannya atau gue harus cari orang yang baru. Nah menurut lo Raisa harus kayak gimana? Lo bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah juga. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian ya. Dan ya kalau menurut gue sih tadi yang gue sampein ke Raisa, kayak kalaupun ya dia mau lanjut ya dia harus siap dengan segala konsekuensinya gitu, ya nggak sih? Ya dong. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian dan thank you banget buat lo yang udah nonton video ini sampai selesai. Oh ya, dan buat lo yang mau cerita, lo bisa kepoin di Instagram gue karena gue suka bikin instastory gitu kayak ada nggak yang mau cerita di lahan gabut. Nanti gue bakal pilih dari judul-judul cerita yang menurut gue menarik gitu. Jadi mungkin lo bisa pantengin di Instagram gue. Dan sekali lagi seperti biasa, gue mau memohon maaf jika selama konten ini berlangsung ada salah-salah kata dari gue ataupun dari Raisa, baik yang disengaja ataupun tidak. Karena tujuan konten ini gak lain gak bukan adalah ya lahan gabut gitu, yang dimana gue lagi gabut, Raisa lagi gabut, dan lo yang nonton lagi gabut mungkin gitu. Tapi semoga dari apa yang lagi kita obrolin di sini, maksudnya yang tadi disampaikan oleh Raisa dan apa yang gue sampein juga, semoga ada beberapa hal yang bisa lo ambil, yang baik-baiknya aja, tapi kalau yang nggak baiknya jangan lo ambil gitu. Dan ya mungkin ini saatnya gue Dera pamit dan sampai jumpa di episode-episode lahan gabut selanjutnya. Bye bye.